Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Dwi Putri, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Hasanah Pekanbaru. Perkenalkan, pembimbing saya Ibu Yanti Amelna sebagai fasilitator dan Ibu Tintriani Sattah sebagai pendamping praktek. Tugas koneksi antar materi 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Setiap anak itu punya keunikan masing-masing, di mana mereka punya kelebihan dan kekurangan antar satu dengan lainnya. Perbedaan ini juga terkait akan minat, bakat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, tingkat literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah dituntut kemampuan guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman belajar di kelas sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, setiap guru haruslah dapat memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, merencanakan dan melakukan manajemen kelas, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, guru haruslah memahami akan 3 hal, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Terkait kesiapan belajar murid, guru terlebih dahulu harus melakukan asesmen tentang pengetahuan awal murid dan menentukan apa saja yang murid ketahui terkait materi yang akan dipelajari. Minat murid. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan terhadap sesuatu. Posisi minat di sini adalah motivator yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Seorang guru haruslah tahu apa minat masing-masing muridnya. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya: preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur, tidak terstruktur, dan sebagainya. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, dan sebagainya. Pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, multiple intelligence teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mengamati perilaku murid-murid mereka, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Pemetaan kebutuhan menjadi dasar untuk menentukan strategi pembelajaran diferensiasi. 3 strategi pembelajaran diferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu materi, konsep atau keterampilan yang akan dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dijalani murid. Diferensiasi produk. Sebagai bukti dari apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar murid dan juga penerapan dan pengembangannya sesuai yang dipelajari.